Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, satu kehormatan Pak Rahmat, Pak Gatot, Pak Gatot, Pak Aun. Jadi semalam saya berpikir kira-kira tema yang saya sampaikan itu apa. Lalu saya coba mengkaitkan dengan FM. Kalau FM itu ada PA dan CA kan. Jadi mungkin title dari apa yang akan saya sampaikan itu menyibak tabir CA dan PA di masa depan pemain. Mungkin sebelum saya mulai saya ingin tanya, ada yang pernah kenal dengan pemain namanya Freddy Adu the next Pele nggak? Ada yang pernah dengar wonder kid dari Belgia umur 16 tahun namanya Anthony van den Borre nggak? Ada yang pernah kenal the next kakak yang main di Santos yang bernama Ganso nggak? Kalau begitu saya nggak salah tempat. Karena itu pemain yang biasa saya beli di zaman FM, termasuk juga Cherno Samba mungkin ada yang pernah. Nah, kita melihat bahwa bagaimana seseorang yang diprediksi menjadi the next big thing bisa saja terjadi, dan FM berkali-kali membuktikan itu. Tapi di sisi lain ada beberapa juga apa yang disebut the next wonder kid, mungkin PA-nya 10 ya, seperti Mario Balotelli, kemudian tidak bisa sampai kepada potensi tertingginya. Lalu ada pemain seperti Jamie Vardy, umur 25 tahun masih main di Liga Amatir, atau Federico Gatti yang di Juventus kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu masih di Liga Amatir, bahkan dia mengikuti jejaknya, kan ada yang dekat Moreno Torricelli dari Juventus. Zaman dulu dia adalah seorang bricklayer, tukang batu yang tiba-tiba out of nowhere dari seri D bisa ke seri A. Nah itu apa? Karena memang dalam suatu scouting itu ada suatu tabir yang sulit juga ditembus. Dan juga dalam development seorang karir profesional banyak variabel yang tidak terduga. Misalnya contoh, cedera parah. Misalnya dia cedera ACL. Kemudian bagaimana lingkungan dia, keluarganya suportif tidak, agennya suportif nggak? Karena saya dari pengalaman hidup saya sendiri, saya melihat beberapa orang yang saya kenal karirnya sedikit kurang moncer gara-gara dia tidak memiliki agen yang menurut saya tepat. Lalu ketiga yang paling penting adalah the ability to handle pressure or the ability to handle fame. Kemampuan dia, ini mentalitas dia, bagaimana dia bisa tahan terhadap tekanan. Karena tekanan itu either it breaks you or it makes you. Itu entah dia itu merusak dia atau menjadikan dia diamond, tekanan tersebut. Dan juga ability to handle fame. Karena apa? Terutama mungkin di sepak bola Indonesia, ketika seseorang masuk ke level timnas, maka dia akan menjadi public figure yang dikenal. Berbeda mungkin di tempat-tempat lain, ada mungkin dari negara-negara yang Eastern Europe, dia pemain timnas, main 20-30 game buat timnas, dia jalan di mall, nggak ada yang kenal dia. Tapi kalau seorang Rafael Struijk jalan di mall, di Jakarta saya yakin banyak yang akan kenal terhadap Rafael Struijk. Nah, lalu bagaimana misalnya pertanyaannya, scouting itu dilakukan juga termasuk di level Kemenpora. Ada yang bisa ditampilkan nggak slide-nya? Slide yang file saya. Jadi sedikit seperti mirip dengan FM, kita melakukan hal yang sama, yaitu kita mencoba melihat pemain. Bukan yang itu, nah yang sebelah kanannya itu. Jadi laporan scout pemain. Nah, kita juga mencoba melakukan pendekatan data. Jadi bagaimana? Kita menemukan pemain, lalu kita coba tonton setidaknya 3 game. Setidaknya 3 game. Syukur-syukur dia bermain 90 menit, lalu kita mencoba menulis rating dari 0 sampai 10 dari setiap skill-skillnya dia. Entah itu first touch-nya, entah itu passing-nya, dan lain sebagainya. Lalu kita total. Nah setelah kita total, mungkin akhirnya jadilah grafik mirip-mirip seperti FM. Mungkin kita juga ada kriteria yang sedikit berbeda, tapi saya pikir FM sudah sangat mirip banget dengan industri, bahkan mungkin bisa dikatakan kadang-kadang lebih advance daripada industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa melakukan konseling. Ini konseling itu menarik juga karena bisa melihat atribut yang hidden nih. Seperti mungkin di FM disiplin, determination,
injury prone dan lain sebagainya. Itu tuh bisa kelihatan. Ini menurut saya super duper penting. Jadi ketika saya mendapatkan kesempatan berbicara dengan pelatih seorang pemain ataupun klub, saya tuh biasa bertanya 3 hal. Kalau ini pemain muda, pertama, attitude-nya bagaimana? Kita nggak ngomongin skill dulu nih. Attitude-nya gimana? Oh, dia committed, kerja keras, datang paling awal kalau latihan, pulang paling akhir. Itu yang saya mau dengar. Lalu kedua, menurut pelatihnya sendiri, dari sekian banyak batch academy player-nya yang ada, menurut prediksinya dia, itu dia akan sampai jadi pemain seperti apa? Jadi trajektorinya di klub itu, biasanya pemain seperti ini, apakah dia akan dapatkan profesional kontrak, apakah dia kemudian menjadi pemain utama di klub, apakah nanti dia itu akan dijual? Biasanya kalau saya jawabannya, dalam waktu 2-3 tahun dia akan jadi pemain utama, itu adalah signal yang sangat baik. Ya. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana support sistemnya dia. Karena apa? Karena pemain itu selama 15 tahun dia tidak berjuang sendiri. Dia ada support sistemnya. Support sistemnya kondusif atau tidak? Nah, inilah mental atribut yang hidden ini yang betul-betul sulit untuk diterka. Mungkinlah ini yang menyebabkan ada istilah itu, ada yang mengatakan begini, ada seorang pengamat, Alvaro Recoba itu mempunyai skill yang lebih hebat daripada Raul, tapi tidak mempunyai attitude yang lebih bagus daripada Raul, sehingga dia tidak bisa sampai ke potential ability. Nah, mungkin yang selanjutnya selain daripada itu adalah pendekatan AI. Jadi sekarang itu ada suatu lebih banyak company yang merekam semua pertandingan yang ada, kemudian dianalisa kebutuhan tim itu seperti apa. Misalnya contoh, anggap saja Pep Guardiola sebagai klien. Dia akan melihat, oh ini cara Pep Guardiola bermain seperti ini, dia sukanya main seperti ini. Kalau ada kebutuhan right back misalnya, itu dia akan carikan sesuai dengan style of play-nya. Nah, inilah yang saya bilang semakin lama semakin advance, sehingga akhirnya scouting itu adalah perpaduan antara sains, ya, antara ilmu, ada ilmunya, dan insting. Jadi dan antara sains juga dan juga apa ya? Bukan science fiction ya, sains dan ada elemen feelingnya juga. Kita bisa apa? Intuisinya juga gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat seseorang itu punya support system, punya mental attitude yang bagus, sehingga apapun physical attributes yang dia miliki itu bisa tertopang. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dari pemaparan